Baik, jemaah sekalian. Kemudian setelah menggambarkan tentang pernikahan itu dalam konteks mahar tadi itu, ya, itu sebagai suatu pemberian bukan pembelian, bukan pembelian tapi pemberian. Kita lanjutkan lagi pernikahan itu ibarat libas, perlengkapan timbal balik. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, gitu ya. Itu dalam Al-Baqarah ayat 187. Kita alhamdulillah bersyukur di masjid ini yang hafal Al-Baqarah minimal 3 dari yang saya hafal. Saya nggak tahu, satu riba kayaknya hafal juga ya. Hafal. Minimal 3 orang yang saya pahami, insya Allah hafal Al-Baqarah. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Tidak ada suatu hubungan kebendaan antara manusia dengan benda apapun yang sangat melekat, yang sangat dekat kecuali dengan pakaiannya. Setuju? Ya kan? Gak ada yang lebih dekat. Itu cara Al-Quran menggambarkan hubungan suami istri itu mestinya sedekat itu. Gitu. Ya, kalau misalnya ring cincin itu kan ya cuma satu jari. Kalau 3 jari atau 4 jari pakai cincin semua, kemudian tremor gerak-gerak begini gitu ya. Nah, ya itu kan yang dimaksudkan. Gitu. Ini Pak Toto senyum-senyum kenapa dimaksudnya? Kalau saya gerak-gerakan video atau senyum gitu. Ya. Nah, tetapi harus diperhatikan kata pakaian di sini itu timbal balik. Yang perempuan adalah pakaian bagi yang laki-laki, yang laki-laki juga pakai bagi yang perempuan. Jadi ada kesetaraan di situ. Kalau perempuan itu sebagai objek saja, maka kemudian yang terjadi ya seperti sekarang ini, di mana laki-laki itu menuntut yang perempuan itu bersolek selalu. Bahkan keluar rumah pun bersolek sedemikian rupa supaya orang semuanya laki-laki iri hati pada dia sebagai seseorang yang memiliki istri yang sangat cantik dan mewah. Ini cara pandang bendawi terhadap wanita. Enggak yang seperti itu. Kenapa? Karena dibalik juga bahwa yang laki-laki adalah wa antum libasul lahum. Engkau itu juga pakaian bagi si wanita. Karena itu ya jangan suka nuntut di rumah kok cuma pakai daster. Kalau kita ya cuma pakai celana pendek aja paling nuntut gitu. Oh ya kalau mau ngomong penampilan ya sama-sama gitu loh kira-kira itu. Sama-sama yang menyenangkan gitu. Kita cuma nggak pakai kaos oblong bahkan gitu ya. Gitu kok pengen nuntut wanita kalau di rumah itu ngenakin kalau dipandang ya bener gitu. Ini bentuk itunya ya, bentuk fisiknya ya. Tetapi bentuk psikologisnya ya seperti itu. Artinya saling tutup menutupi lah. Bukan saling mengumbar seperti yang sekarang banyak di medsos. Ribut sedikit dengan suami diumbar di medsos. Ya, jangankan dengan suami, masih pacaran aja diumbar. Putus pacaran aja diumbar. Sekarang ini apa? Udah gak ada pakaian sudah. Pakaian mahal-mahal itu udah pada gak dipakai. Itu seperti itu. Jadi relasi paling inti dalam kehidupan manusia itu adalah pakaian. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala. Pernikahan itu sebagai hars, ya ladang. Nisa'ukum harsulakum, faktu harsakum annasikum. Wanita kalian itu, istri-istri kalian itu harsulakum, ladang bagi kalian. Faktu harsakum annasikum. Maka datanglah ladang kalian itu, nah ini annasikum. Ini ada yang mengatakan eh, kapanpun kalian mau. Tapi ada lagi yang menafsirkan tidak cuma begitu. Dengan bagaimanapun kalian mendatanginya. Bukan apa, bukan kapan, tapi bagaimana. Ini penting. Pembedaan penafsiran ini penting. Makanya memang perlu ngaji. Ketika kita ngomong pemahamannya bagaimana, itu maka ada tanggung jawab di situ. Jangan sampai aku delim datangi ladang. Ada tanggung jawab di situ. Yang namanya ladang itu jangan dibiarkan kering, terontak. Lah, itu dia. Jadi istri nggak pernah diajak, nggak pernah dibawa di rumah saja, makan dibatasi. Ya. Itu peliharaan namanya. Dan itu, gitu. Jadi saya ngomong begini ada resiko yang bisa dituntut di rumah nanti. Ayo, gitu. Ya, gitu. Karena saya diikuti di belakang. Ya, jadi khas itu menuntut tanggung jawab. Ladang itu nanti akan dipertanyakan engkau apakan ladang itu. Engkau tanami apa? Engkau kasih bibit apa? Engkau pupuk bagaimana? Itu di situ ada tanggung jawab. Ya syukur kalau ladangnya subur, sudah tumbuh sendiri, maksudnya sudah terlatih pengajian sendiri, tahu kemana harus mengisi ilmunya dan sebagainya. Itu ladang itu tumbuh sendiri. Gitu. Nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu disuruh-suruh, sadar sendiri untuk pengajian, bukan hanya untuk arisan doang, gitu ya kan, dan sebagainya. Nah, di sini kata harus itu tidak semata-mata ngomong tentang properti, bukan ngomong properti, tapi ngomong tentang tanggung jawab bagaimana mengolah ladang itu. Yang lebih penting, yang sering tidak dikutip adalah kelanjutan dari ayat itu. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dan kerjakan amal yang baik untuk dirimu. Dalam konteks ladang tadi itu kerjakanlah amal baik untuk dirimu. Jadi kita itu mengolah ladang itu harus dengan kesadaran bukan semata-mata untuk si ladang, tapi itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Taala. Kau apakan ladang? Itu seperti itu.
Kemudian wattaqullah. Jadi urusan ladang tadi itu dikaitkan pula dengan bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kamu telah akan menemuinya. Artinya engkau akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ladangmu. Jadi ini ayat ini lanjutan masih di ayat yang sama. Ayat ini sekarang lanjut ayat ini. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang mengurusi ladangnya, istrinya dengan sebaik-baik.